Baiklah ya. Nah, jadi itu kisahnya di Palestina. Nah, kemudian di tahun kedua kita kembali, di tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban, ya pada saat Nabi dengan sahabat melaksanakan salat, ada yang mengatakan salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar, dapat 2 rakaat, turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Nabi Muhammad, bahasa kitanya, palingkanlah jihadmu salat menuju ke Masjidil Haram. Nah, itu pada saat salat turun ayat tadi. Maka yang tadinya dari awal pulang Nabi Muhammad dari Isra Mi'raj, ya, itu salatnya menghadap ke Palestina sampai waktu itu ke Palestina, dan saat turun ayat itu Nabi Muhammad dan sahabat langsung berarah atau memutar arah menuju ke Masjidil Haram di kota Mekah. Tempat itu sekarang dikenal namanya Masjid apa ya? Kiblatain. Ada Masjid Kuba, ada Masjid Kiblatain. Nah, itu tuh terjadi di bulan Sya'ban. Bismillah. Baik, itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi, dan kedua puasa dan zakat terjadi di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Yang ketiga perpindahan arah kiblat juga begitu di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah atau kurang lebih 18 bulan setelah Nabi di Madinah. Kemudian yang keempat adalah turun ayat tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat selalu kepada Nabi Muhammad. Wahai kalian orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam selalu kepada Nabi Muhammad. Ayat salawat ini kata ulama turun di bulan Sya'ban. Oleh karenanya di dalam riwayat Nabi mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Kenapa ya bulanku? Karena tadi ayat salawat turun di bulan Sya'ban. Dan oleh karena itu juga para ulama menganjurkan di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak baca salawat. Kalau bulan Rajab istighfar, itu bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulan Nabi Muhammad, bulan membaca salawat. Bulan Ramadan bulan Al-Quran, dianjurkan kita memperbanyak baca Al-Quran. Ya, ini bulan Sya'ban ya, keempat sudah. Kemudian yang kelima, bulan Sya'ban ini adalah bulan pergantian catatan amal. Pergantian catatan amal. Oleh karena itu kata Siti Aisyah, Nabi itu tidak pernah memperbanyak puasa sunnah kecuali berpuasa sunnah yang paling banyak di bulan Sya'ban. Bulan lain Nabi puasa juga sunnah. Tapi kalau ketemu bulan Sya'ban, Masya Allah, Nabi paling banyak melaksanakan puasa di bulan Sya'ban ini. Kemudian Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban? Kata Nabi Muhammad SAW, aku berpuasa di bulan Sya'ban ini karena aku kepingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Nah, sama dengan halnya Nabi berpuasa hari Senin dan hari Kamis. Nabi pernah ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa Senin dan Kamis? Kata Nabi, kalau Senin itu adalah hari kelahiranku. Makanya Nabi bersyukur dengan hari kelahirannya dengan puasa setiap hari Senin. Nabi memperingati hari kelahirannya bukan setahun sekali. Kalau kita kan setahun sekali, bulan Maulid aja, Rabiul Awal. Bulan Maulud, bulan mulut, bulan makan. Nabi bukan setahun sekali, tapi seminggu sekali. Hari Senin beliau berpuasa. Dan hari Kamis kata Nabi Muhammad, aku puasa karena hari Kamis itu diangkatnya amal seminggu sekali. Dan ketika amalku diangkat, kata Nabi, aku suka, aku dalam kondisi berpuasa. Nah, dari dalil ini kata ulama, amal itu diangkat 2 kali. Yang pertama seminggu sekali. Seminggu sekali itu adalah pada hari Kamis.
Dan setahun sekali diangkat amal itu, tutup buku nih ya. Tutup buku setahun sekali itu adalah di bulan Sya'ban. Tutup buku di bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban ini tutup buku, dan di bulan Sya'ban ini ganti buku yang baru. Berapa tahun umur kita? 60 tahun umpama. Waktu kita balik umpama umur 15 tahun. Jadi kalau 60 tahun dikurang 15, kita sekarang punya catatan buku sebanyak 45 buku. Tidak tahu bagaimana tebalnya itu. Dan nanti di akhirat akan diberikan catatan itu kepada setiap orang ya yang memiliki catatan itu. Dan kata ulama, orang-orang yang mengambil catatan itu, menerima catatan itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, yang menerima catatan itu dengan tangan kanannya. Ini berarti surga nih, pasti surga. Yang kedua, ada orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini neraka dulu mampir. Setelah sudah habis masa tahanannya baru surga. Yang ketiga adalah pakai tangan kiri namun lewat belakang. Ada ulama yang mengatakan orang-orang seperti ini mempunyai kuku panjang. Tapi kukunya nanti terbuat dari besi tembaga yang merah membara karena sudah lama dibakar. Merah. Kemudian tangannya ini, tangan kiri ini yang ada kuku panjang itu pun menembus. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamu wal afiyah. Menembus dia punya dada. Tak begitu. Nah, tembus sampai ke belakang. Setelah ke belakang baru dikasihkan catatan amalnya. Orang-orang yang seperti ini, na'udzubillah min dzalik, akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, kita kembali. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, karena catatan setahun sekali ditutup dan dibuka dengan buku yang baru di bulan Sya'ban ini. Lalu pertanyaannya, bulan Sya'ban itu kan 29 hari atau 30 hari. Kira-kira yang tanggal berapa itu? Pergantian catatan amal itu tanggal berapa? Nah, para ulama banyak mengatakan pergantian catatan amal itu adalah di malam nisfu Sya'ban. Kalau kita hitung-hitungan, lihat di kalender, malam nisfu Sya'ban itu adalah malam Selasa minggu depan. Ya, ini malam Selasa kan ya? Seminggu lagi nisfu Sya'ban itu. Dan disitulah malam pergantian catatan amal. Sehingga guru-guru kita nih menyuruh sebelum maghrib itu kita sudah bermaaf-maafan, minta ampun sama Allah. Untuk apa ya? Supaya buku yang tahun ini, tahun lalu itu, kalau ada coretan-coretan angka merah itu dihapus. Ya, catatan-catatan kriminal itu terhapus, dosa-dosa itu dihapus. Minta sama Allah. Dan ketika masuk maghrib dibuka buku yang baru, kita awali dengan kebaikan. Jadi ditutup dengan husnul khatimah, dibuka lembaran baru dengan husnul awaliyah. Bukanya baru baik, tutupnya baik juga. Nah, tentang malam nisfu Sya'ban, itu memang banyak riwayat ya, walaupun ada riwayat yang dhaif, ada riwayat yang sahih. Ya, ada riwayat yang dhaif, ada riwayat yang sahih. Terlepas daripada masalah sahih dan dhaifnya, kita ngambil yang sahih saja. Ya. Kalau ada yang tidak mau memuliakan atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban, ya terserah kamu. Lah kita juga punya dalil kok. Nah, ya. Nah, ada beberapa dalil menunjukkan bahwa di suatu malam Nabi tidur, kemudian Jibril datang. Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Kata Nabi, Jibril malam nisfu Sya'ban datang kepadaku. Aku sedang tidur. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, gum warfa' rasaka wa yadaika ila sama. Ya. Wahai Nabi Muhammad, bangunlah dari tidurmu. Sholli, salatlah engkau, warfa' rasaka wa yadaika ila sama.
Salatlah engkau, lalu angkatlah wajah dan tanganmu. Jadi disuruh berdoa. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, bahasa kitanya nih ya, tumben-tumbenan engkau nyuruh aku kok malam ini suruh bangun, beribadah, jangan tidur, sholat, beribadah, berdoa. Ini apa ini ya Jibril, malam apa? Kata Jibril, malam ini, malam nisfu Sya'ban, Allah membukakan 300 pintu rahmatnya. Allah bukakan 300 pintu rahmatnya. Nah, 300, iya. Kemudian, kok bisa begitu? Iya, Allah bukakan pintu rahmatnya, dan Allah bukan hanya membuka 300 pintu rahmatnya, tetapi juga Allah mengampuni. Fayaghfiru li jami'i man. Maka di malam nisfu Sya'ban itu Allah akan mengampuni seluruh dosa manusia. Seluruh dosa manusia Allah ampuni. Tetapi ada beberapa orang, apabila orang ini mengerjakan salah satu dosa ini, malam itu tidak Allah ampuni. Nah, begitu baiknya Allah Ta'ala, walaupun kita tidak minta ampun, Allah ampuni malam itu, asalkan kita tidak melakukan salah satu dosa 10 ini. Apa itu? Nah, yang pertama, malam yusyrik billahi syai'a, selama orang itu tidak menyekutukan Allah. Ya, tidak memelihara jenglot, suster ngesot, babi ngepet, parakang, kolor ijo, boto ijo, apalagi kuyang. Itu orang-orang bersekutu dengan jin, pesugihan-pesugihan, bejampi-jampi apa, jangan. Tinggalkan itu. Ya cukup sudah. Jangan lagi yang melihara ini, melihara itu. Yang kedua, tidak diampuni dosanya malam itu adalah sahiran, tukang sihir, tukang tenun, tukang santet, termasuk pelet. Nah, jampi-jampi sama itu. Kemudian yang ketiga, dukun. Dukun. Allah tidak ampuni. Zaman dulu namanya dukun. Supaya diperhalus, supaya enggak terlalu kasar bahasanya, jadikan namanya orang pintar. Nah, pintar apa? Katanya pintar membunguli. Ya. Wah, jadi pertanyaan lagi, pintar apa ini? Akhirnya diperhalus lagi kalimatnya menjadi apa ya? Paranormal. Yang percaya nggak normal. Diperhalus lagi namanya apa lagi? Guru spiritual. Diperhalus lagi supaya keren nih ya, ahli metafisika. Ujung-ujungnya sama, dukun juga. Cuman kalau dulu kan dukun tuh identik pakaian hitam, kemenyan, bunga 7 rupa, ada tengkorak, keris, mandau. Itu zaman bahari. Lah sekarang dukunnya bedasi, ya, bejas, rambutnya celining, begitu, ganteng. Sama aja, ujung-ujungnya dukun juga. Jadi ampuni. 3. Yang keempat adalah mudmin khamar, peminum khamar, narkoba, ngelem, apalagi kalau di Banjar jinet itu. Nah itu sama itu, kecubung, ya kecubung jinet sama itu, ya. Kemudian musiran ala zina, orang yang berzina, termasuk berselingkuh, berpacaran, sama itu. Anu pang nikah siri gimana? Nah ini tanya Haji Soleh ini. Itu, ini gimana ini ya? Ini sekarang orang nikah siri ini bisa dipenjara, orang berzina nggak dipenjara. Repot juga ini. Bahkan tadi siang atau apa tuh saya lihat kalau ada orang laki perempuan ya, itu nggak melakukan apa gitu ya, nggak boleh digerebek. Jadi kalau yang menggerebek kena sanksi. Yang boleh menangkap itu, melaporkan itu ya adalah keluarganya, istrinya kah atau anaknya atau siapa. Orang lain gak boleh ikut campur. Saya bingung ya Allah, terbalik-balik dunia ini sudah. Ya ala kulli hal ya. Nah ini berselingkuh, zina, LGBT sama itu. Ya LGBT banyak sekali LGBT ini. Ada saya baca itu di mana tuh, di Kalimantan atau di mana? Banyak LGBT. Nah kalau beberapa hari yang lalu saya baca artikel tuh di internet, tahun 2025, 2026 ini paling banyak yang jadi janda di Balikpapan.
Bujur kadang kada tahu tuh Pak Haji Soleh. Paling banyak nih di Kalimantan Timur di mana paling banyak Balikpapan, banyaknya janda. Ya kan ya. Janda semakin di depan itu. Ini ya. Ada kuliah, zina, berselingkuh, mabuk LGBT kena semua. Pacaran kena itu. Pacaran gak diampuni malam nisfu Sya'ban. Kemudian akila riba, pemakan riba. Pemakan riba gak diampuni juga malam nisfu Sya'ban itu. Apalagi? Kemudian musyahinan, berkelahi. Orang berkelahi. Nah, ini baru-baru terjadi ini naudzubillahi min dzalik nasallallahu. Ini? Pembunuhan kah? Di sini tuh berkelahi kapan? Enggak paham tuh. Ngeri sekarang ini loh. Orang berbunuh-bunuhan tuh di Banjar tuh berparang-parangan. Berparang-parangan, berbunuh-bunuhan. Masalah sepele aja. Naudzubillahi min dzalik nasallallahu. Ya, berkelahi. Apalagi memutuskan tali silaturahim, kena juga itu. Apalagi disebutkan dalam murid itu, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kita laki-laki bisa durhaka kepada orang tua. Kalau perempuan bisa durhaka kepada dua orang, kepada orang tuanya atau kepada suaminya. Nah itu ya, banyaklah ya yang tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban itu. Nah, jadi sebelum malam nisfu Sya'ban, dari sekarang kita mempersiapkan diri. Kalau ada nang bersekutu lawan jin, melihara jenglot ke apa tuh, sudah cukup sudah. Nah, cukup sudah, minta lawan Allah Ta'ala saja. Minta Allah Ta'ala saja. Saya 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, saya lupa itu ya. Nah, umrah, saya bawa rombongan mau ziarah ke mau ngambil mikot di Tanim. Supirnya ini anak muda, 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, anak muda. Lalu dia bilang, katanya ente Indonesia? Ya, saya Indonesia, kata saya. Dia bilang, kenapa orang Indonesia itu suka ziarah katanya? Ziarah itu nggak boleh, itu syirik itu kata dia. Syirik itu. Lalu dia nyerempet dengan foto itu di rumah orang-orang tuh ada foto ulama, foto ini itu. Nggak boleh itu syirik katanya. Kata saya, hantam syirik terus. Lalu saya bilang, kamu ini 2 kalimat yang sering kamu keluar dari mulut tuh, syirik bid'ah, syirik bid'ah. Kata saya begini loh ya, orang ziarah itu niatnya terbagi 3. Terbagi 3 nih. 1, kalau cuman ziarah saja itu sepakat. Saya, kamu, sama semuanya membolehkan kata ulama. Wahabi boleh ziarah. Makanya kita ziarah kepada Nabi, itu kan sepakat tuh ulama. Ziarah itu halal, boleh. Yang kedua, kalau orang yang berziarah itu beriktikad bahwa orang mati ini yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, bukan Allah Ta'ala, tapi ini nih. Maka kalau ada orang berniat ziarah bahwa yang mati ini yang memberikan manfaat dan mudarat bukan Allah, kafir dia, syirik dia. Bukan hanya kepada kuburan. Loh kita tuh kata saya, kita keliling Ka'bah itu batu. Sofa Marwah batu, Hajar Aswad batu. Kenapa nggak dikatakan syirik? Ya kan ya? Nah jadi kalau ada orang ziarah ke kubur, kalau niatnya bahwa yang kubur itulah memberikan manfaat mudarat, itu syirik. Kita sepakat itu. Kita sepakat. Nah yang ketiga, orang berziarah itu bertawasul. Ya yang kita tuh mengambil barakah. Nah bagi kami itu boleh, bagi kalian tidak boleh. Selesai sudah. Tergantung niat. Jangan kamu pukul rata pokoknya kalau ziarah itu syirik, bid'ah, jangan. Orang masang foto itu syirik. Nah kebetulan waktu itu lewat kan saya sama dia tuh kata saya, tuh kamu lihat tuh nah, foto rajamu tuh gede banget tuh di jalan tuh kata saya. Itu ya Muhammad Salman itu. Ya Muhammad Salman sama bapaknya itu. Tuh kata saya tuh fotonya gede banget tuh. Kenapa kamu nggak bilang itu syirik kata saya? Kenapa? Dia bilang kamu punya uang, punya katanya. Bawa sini uangmu. Nah, kenapa katanya? Itu di uangmu itu ada gambar rajamu tuh, syirik itu. Syirik itu uang itu. Kamu punya TV di rumah, nggak punya TV katanya. Punya HP, punya HP. Nah itu lebih parah daripada foto. Di HP itu gambar bergerak lagi. Kamu pegang lebih banyak pegang HP daripada pegang Al-Quran. Nah, jadi diam akhirnya. Jadi kata saya tidak perlu pakai dalil-dalilan, logika aja sudah selesai dia. Diam akhirnya. Ala kulli hal seperti itu ya. Nah jadi intinya sebelum malam nisfu Sya'ban
Seminggu lagi nih ya, kita minta maaf sama Allah, minta maaf sama siapapun juga ya. Kalau ada salah kita bermaafan supaya ditutup buku tahun ini dalam kondisi tidak ada dosa dan buka lembaran baru, kita juga membuka dengan ibadah. Baiklah ya para Bapak Ibu sekalian, kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat.